dari kamera ekor. Jadi berangkat ke di kali-kali di balik. Kayu belah
Banyak desa-desa yang sudah arah sana ya.
Karena hari ini dia juga sebenarnya sedang mencapai visi itu. Jadi pembangunan itu kan nggak mesti harus pembangunan fisik, tapi bisa non fisik. Kita lakukan hari ini adalah pembangunan fisik. Tentu di dalam sebuah negara pembangunan itu akan berkorelasi langsung dengan apa yang menjadi cita-cita bangsa itu. Setiap bangsa tentu memiliki orientasinya masing-masing yang kemudian secara umum bisa kita katakan semuanya bermuara kepada untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur bahasanya. Sudah adil, makmur. Jadi tidak hanya merata, tapi juga dia harus bisa mensejahterakan. Kadang-kadang ada yang merata tapi tidak sejahtera. Misalnya miskin merata, tidak sejahtera. Jadi ini merata tapi sejahtera atau makmur lah merata yang lain. Ini akhirnya ambil aja. Betul ya? Jadi itu kalau bicara tentang pembangunan gitu ya. Walaupun secara umum pembangunan juga selalu diidentikan dengan aspek peningkatan ekonomi. Ya. Jadi kalau orang bicara pembangunan pasti orientasinya adalah ekonomi dulu, pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini tentu harus juga berbasis pada keadilan sosial, ya, yang secara sadar. Kenapa? Karena walaupun terkadang sebuah negara itu bertumbuh secara ekonomi, tapi dia tidak berimplikasi terhadap keseluruhan elemen masyarakat. Jadi dia hanya sekian persen saja yang ada di satu negara itu saja yang terdampak terhadap pertumbuhan tadi. Misalnya di Indonesia ini jumlah penduduknya besar, gitu ya, tapi persentase yang kemudian memiliki pertumbuhan ekonomi yang signifikan kecil. Ya, karena lebih besar, lebih banyak masyarakat yang tidak memiliki kapasitas ekonomi yang mumpuni dibanding dengan pemilik modal yang jumlahnya lebih sedikit daripada masyarakat yang dalam kategori yang utama. Nah, kalau kita lihat di sini pembangunan atau juga disebut dengan development ini, secara umum paling tidak dia menganut 3 paradigma. Jadi kalau Anda mendengar paradigma ini, berarti kita sedang bicara tentang pembangunan. Ya, maksudnya paradigmanya yaitu yang pertama itu adalah kalau bicara pembangunan pasti bicara pertumbuhan, kita growth. Ya. Bicara pertumbuhan. Jadi, kalau Anda yang sudah makan tiap hari tapi tidak tumbuh-tumbuh berarti bukan pembangunan, penimbunan. Ya. Secara prinsip itu secara paradigmanya itu pasti kalau pembangunan itu ada pertumbuhan. Kemudian ada yang namanya improvement, ya, perbaikan. Jadi pembangunan itu tidak selalu harus rebuild, ya, tapi juga dia bisa to fix, ya, memperbaiki apa yang sudah ada, di improve, ya. Kemudian dia akan menemukan satu bentukan yang oke, dan kemudian akan verifikasi terhadap pertumbuhan secara langsung. Kemudian yang ketiga, paradigmanya adalah change, perubahan. Jadi perubahan itu dalam konsep pembangunan itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi kalau Anda dari awal kuliah isi kepalanya masih sama dengan hari ini, berarti belum sukses pembangunannya secara non fisik. Maksudnya begini, kapasitas
kepala Anda itu, ya, atau knowledge Anda. Tapi kalau tidak bertambah setelah kuliah semester, berarti ada problem dari proses pembangunannya. Ya, atau ada problem dari proses mencerna input dalam proses pembangunan. Ya kan? Connect ya. Ya. Tentu Anda yang hari ini kan harusnya lebih baik dari Anda yang kemarin. Nah, kenapa? Karena hari ini Anda mendapat more information, ya, more change, ya. Kemudian apa lagi? More attitude, ya. Dan pengalaman lebih baik. Sehingga kemudian bisa menganalisis sesuatu dengan lebih baik. Nah, jadi kalau kita lihat sebagai suatu proses, maka pembangunan masyarakat itu tidak terlepas dari aspek manajemen. Ya. Kenapa tidak lepas dari aspek manajemen? Karena manajemen ini yang kemudian menggerakkan pembangunan. Ya. Dalam artian dia yang kemudian mengorganize sebuah proses pembangunan bisa terrealisasi. Ya. Di dalam suatu proses manajemen yang umum paling tidak akan mengikuti beberapa aspek. Ini secara sederhananya ada planning, organizing, evaluating, and controlling. Ya. Jadi maka pembangunan itu tidak akan pernah bisa bergerak lurus tanpa ada namanya proses penelitian. Maka orientasi pembangunan yang baik belum tentu bisa sukses hasilnya apabila tidak termanage dengan baik. Ya. Anda saja punya banyak sumber daya, tapi bisa saja tidak sukses kalau kemudian tidak termanage dengan baik. Ada orang yang punya sumber daya terbatas karena dia termanage dengan baik, dia bisa memaksimalkan potensi sumber daya tersebut. Ya. Maka manajemen juga menjadi faktor penting di dalam sebuah kegiatan pembangunan. Nah, kalau kita lihat terkait dengan pengertian dan isu-isu pendekatan perencanaan pembangunan, nah, planning ini atau perencanaan ini sudah seperti diketahui tadi bahwa itu masuk dalam proses manajemen ya, dalam pembangunan. Jadi kita hanya bicara one part of management, tidak bicara dalam konteks keseluruhan. Oleh karenanya, kalau bicara tentang perencanaan ini, jadi ditinjau dari segi sistem management, ya, yang mengatakan ini merupakan suatu proses yang bertingkat yang dapat mengontrol suatu susunan kegiatan di mana urutan proses pekerjaan harus dilakukan. Jadi, kalau kita bicara perencanaan, sebenarnya dia sedang memastikan apa saja yang harus dilakukan dalam satu bentuk kegiatan yang tersistematis, terkoneksi, dan komprehensif. Nah, Anda sendiri sudah belum merencanakan apa yang Anda lakukan dalam hidup Anda? Misalnya umur sekian saya lulus kuliah, umur sekian saya sudah bekerja dan dapat penghasilan sekian, umur sekian saya sudah punya apa, atau umur sekian saya lanjut studi S2 atau S3 dan seterusnya, atau umur sekian saya akan paling tidak punya deposit tabungan sekian sehingga saya bisa save apabila saya umur sekian. Itu kan bahagian dari perencanaan. Ya, kalau yang wanita kan umur 30 saya sudah punya anak 10 dari 5 suami yang berbeda. Saya. Itu kan bahagian dari perencanaan juga. Ya. Mungkin dia nikah 2 kali terus suami yang punya anak kiri kan, jadi dia bukan dia yang melahirkan tapi punya anak karena bisa anak kandung dan nanti dia bukan sekarang sebelum baby. Ada yang gitu ya. Senyum-senyum berarti sudah mulai merencanakan. Nah, kemudian Robert dan kawan-kawan itu dalam bukunya Planning and Ecology itu pernah mendefinisikan planning ini sebagai suatu activity yang berkaitan dengan alokasi atau eksploitasi. Ya. Nah, alokasi dan eksploitasi ini tentu berkaitan dengan sumber daya, baik itu alokasinya maupun eksploitasi. Karena
tentu dalam proses pembangunan itu dia menggunakan resource untuk melakukan pertumbuhan, perbaikan, tentu lagi tadi perubahan. 3 ya, paradigmanya jangan lupa ya. Tanpa resource itu cuma omong kosong. Resource itu apa saja? Tidak mesti harus sumber daya alam saja, tapi juga sumber daya manusianya. Ya. Dan sumber daya yang lain yang berkaitan dengan proses pembangunan itu sendiri. Nah, orientasinya untuk apa? Kata Robert ini adalah orientasinya adalah tentu untuk kemaslahatan manusia. Tidak ada dia bilang untuk kemaslahatan jin, syaitan, ataupun yang lain-lain. Nah, tapi kalau manusia yang sudah maslahat, seharusnya ekosistem sekitarnya juga akan berdampak positif, tidak sebaliknya. Ya, maka kemudian ada juga kajian-kajian dampak negatif pembangunan di suatu negara, kan? Ini kemudian sudah mulai dipikirkan oleh banyak pihak, bagaimana pembangunan itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi dia juga tidak mempercepat merusak ekosistem bumi dan lain-lain. Ya. Nah, kemaslahatan ini tentu harus bisa dirasakan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Anda ini kan sedang bermuslihat untuk maslahat, ya. Bermuslihat untuk bermaslahat ke depan, ya. Jadi kuliah itu kan sedang bermuslihat untuk mendapatkan ilmu, ya. Untuk kemaslahatan ya ke depan. Apa kemudian yang tidak kuliah tidak bisa sukses? Tidak juga. Belajar itu kan tidak mesti di bangku kuliah, bisa di bangku kopi, ya, bisa di bangku terminal, di bangku rumah, ya. Karena kan orientasi belajar itu tidak selalu harus stay on the class. Ya, itu bisa tergantung apa yang dipelajari. Kalau ingin belajar bagaimana mengendali pesawat dengan baik dan benar, kan nggak mungkin duduk di pusaka sini. Tapi harus juga duduk di dalam pesawat. Makanya kemudian Pak Nadiem buat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mahasiswa saya semester lalu itu 3 orang, 1 ditempatkan di Gorontalo, 1 di Makassar, 1 di Magelang. Ya, program pertukaran mahasiswa. Tahun ini mungkin kemana lagi tidak tahu, mungkin Papua. Karena di Jumal banyak mahasiswa Papua kan? Iya. Banyak. Dan mereka punya karakteristik etnik yang beragam. Tidak sama-sama lah seperti di Aceh banyak suku Indonesia kan. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang perencanaan pembangunan itu juga tidak bisa lepas dari yang namanya konsep hubungan antara sistem sosial sistem dan lingkungan alam atau sistem ekologi yang ada. Ini yang saya katakan tadi. Jadi pembangunan itu walaupun dia berorientasi untuk kemaslahatan manusia, tapi dia tidak boleh merupakan hubungan interaksi antar manusia atau antara manusia dan alamnya. Karena kalau orientasi pembangunan hanya bicara tentang kemaslahatan human itu sendiri, maka kemudian akan banyak aspek yang akan dirugikan. Ya, maka sekarang orang tidak lagi bicara tentang bahan bakar yang bisa menggerakkan kendaraan saja, tapi bagaimana dia ada bahan bakar atau energi yang tidak merusak lingkungan. Maka muncul ide biofuel, ya, apalagi solar cell, ya, energi matahari, energi angin, air, atau mungkin listrik. Sekarang kendaraan sedang dikembangkan dengan menggunakan listrik, ya. Mungkin ke depan kalau kita hari ini bawa cas kemana-mana, mungkin besok bawa cas kendaraan kemana-mana. Ya, kita tahu kan? Nanti di tempat-tempat umum ada fasilitas penyelesaian kendaraan gratis. Satu hari. Pom bensin cukup. Tidak ada lagi yang mengisi bensin. Atau pom bensin hanya jual bahan bakar itu hanya untuk kebutuhan memasak tertentu saja. Misalnya untuk bakar rumah masak, bahan bakar untuk bakar rumah masak bisa.
Jadi agak dipakai itu untuk kebutuhan primer, gitu ya. Nah, yang senyum berarti udah mulai merencanakan. Dan untuk lagi. Nah, jadi sama seperti minyak tanah dulu kan menjadi bahan bakar, bahan baku utama masyarakat. Sekarang nggak lagi. Ya, orang sudah beralih ke gas. Nanti kalau gas lagi tidak mumpuni, itu beralih lagi ke mana? Jadi itu bagian dari esensi pembangunan, dia terus berubah. Nah, kalau kita lihat perencanaan pembangunan dari pada perspektif lingkungan, Eagle sendiri itu mengatakan paling tidak ada dua komponen ya, yang menjadi esensinya. Yang pertama adalah kumpulan alasan yang melihat juga perencanaan dari segi ekologi dan pembangunan manusia. Ya. Jadi itu mengatakan perencanaan pembangunan itu juga akan melihat aspek ekologi dan pembangunan manusia itu sendiri. Ya. Sehingga kalau kemudian itu tidak menjadi poin penting, maka perencanaan pembangunan itu bisa dikatakan dulu melihat secara komprehensif apa yang kemudian harus dilakukan. Yang kedua, seperangkat kriteria dari acuan dan penilaian pembangunan dari aspek etika, ekologi, dan etika sosial. Jadi membangun saja juga harus memperhatikan aspek etikanya. Apakah itu etika dari aspek ekologi ataupun etika dari aspek sosial. Misalnya ada kemarin beberapa waktu yang lalu kepolisian negara merazia kendaraan yang suaranya bising, knalpotnya bising ya. Yang punya itu, Pak, ini kenapa udah lama saya beli, Pak, kenapa tidak dia dipotong nih? Ya, dilantar terus malam. Beli kan pakai duit saya, isi bensin itu bensin saya, sepeda motor saya, percobaan repot. Nah, karena dia memperhatikan aspek etika sosial dan etika ekologinya. Nah, emisi yang dibuat itu akan lebih besar kalau menggunakan knalpot yang tidak standar. Dan suara yang diproduksi akan lebih besar dan akan mengganggu masyarakat yang lainnya. Kita juga jadi duduk tiba-tiba lewat kendaraan nyawong ya. Berarti nyawong, Pak. Nyawa kan. Kalau orang rumput itu kan nyawong. Kalau sudah ketabrak kita masuk jurang. Kan Bu ya. Karena kalau kita duduk di mana itu, bahkan ada kendaraan yang sengaja bolak-balik hanya untuk memperdengarkan knalpotnya ini. Ada. Kalau di Jogja, di pemukiman itu di depan gang yang punya kendaraan kalau udah di atas jam 9 malam, karena kalau di Jogja jam 9 malam sudah larut ya. Beda sama kita di sini. Jam 9 malam masih awal early morning juga. Jadi orang akan matikan kendaraannya dan dia akan tuntun kendaraan. Ya, dia dorong. Walaupun rumahnya mungkin di ujung gang, tapi itu bagian dari etika sosial. Bahwa dia paham jam 9 malam orang sudah mulai beristirahat, dan kalau dia menggunakan kendaraannya ini akan mengganggu orang yang beristirahat. Sampai ke situ dipikirkan agar kemudian pembangunan ini tidak berdampak terhadap orang lain secara ya. Kalau di kita kan enggak, karena senang menganiaya ya. Buat jalan, terus buat kursi tidur, buat kalau rumahnya Pak Rumah. Kan? Ada yang begitu kan? Padahal etika membuat kursi tidur itu juga ada. Etikanya itu harus dibuat agak landai, walaupun dia agak naik. Jadi pada saat dia mengerim, tidak terjadi guncangan yang menyebabkan traksi kendaraan itu terganggu. Karena kalau sering naik kursi tidur itu akan mempercepat rusaknya traksi di bawah kaki-kaki kendaraan. Maka kendaraan Indonesia itu lebih banyak cepat rusak ya. Belum lagi dikarenakan jalan-jalan banyak yang berlubang. Ya. Tapi kalau jalan di negara-negara maju, itu biasanya kendaraannya akan jadi lebih awet karena jalan dijumpai jalan berlubang, ya. Jalan dijumpai posisi tidur yang tidak ramah terhadap kendaraan. Posisi tidur itu bukan tidak boleh, tapi harus dibuat yang ramah dengan kendaraan. Tidak hanya untuk menghindari kendaraan melaju kencang di suatu jalan, tapi dia juga harus ramah terhadap kendaraan.
jadi ada dua mindset yang dipikirkan. Satu sisi untuk mencegah terjadi kecelakaan di kawasan padat penduduk, dan satu sisi juga harus perhatikan kemaslahatan bagi pengguna kendaraan dan kenyamanan bagi pengguna kendaraan. Jadi pembangunan yang baik adalah yang memikirkan banyak aspek. Jadi tidak memikirkan satu aspek. Misalnya kita punya tanah ini, kita tembok hampir pinggir jalan, yang punya toko-toko sebelah nggak kelihatan lagi. Terus kita bilang, biarin aja ya tanah saya. Jadi tidak memikirkan kemaslahatan orang lain. Itu contoh dalam konteks sosial. Nah, kemudian sikap manusia akan berkisar dari negativistik atau utilitarian, ya, naturalistik, humanistik, ya banyak lah. Ini sikap-sikap manusia ini akan lebih banyak berkisar kepada aspek-aspek ini, sehingga kemudian akan sangat berpengaruh dalam proses perencanaan pembangunan. Makanya beda yang merencanakan tentu akan beda orientasi perencanaan. Ya. Misalnya contoh aja, kalau kita tanya kita masuk kuliah jam berapa, ada yang alim sekali mungkin bilang habis sholat subuh saja Pak. Habis sholat subuh kita langsung ke kelas, insyaallah itu akan lebih berkah. Ada yang tukang bola bilang jangan Pak, jam 10 malam aja dibikin kopi. Jadi sambil nunggu fitness kita belajar. Insyaallah amin. Ada yang bangun pagi bilang jangan Pak, siang aja. Karena siang biasanya saya baru berkokok. Jadi yang ingin disampaikan adalah perencanaan pembangunan ini tentu akan sangat tergantung dari sikap manusia yang merencanakan dan sikap manusia yang mendapatkan orientasi pembangunan itu sendiri. Maka merencanakan pembangunan itu adalah bagian dari art, seni. Ya. Merealisasikan rencana pembangunan itu juga bagian dari seni. Jadi kemampuan hard skill tentu tidak menjamin seseorang bisa merencanakan pembangunan sukses untuk diaplikasikan. Tentu dia ada kemampuan-kemampuan lain dalam melihat suatu situasi di dalam kelompok masyarakat yang menjadi orientasi. Nah, apalagi isu yang lain dalam proses perencanaan pembangunan? Di antaranya adalah top down and bottom up, atau pendekatan central approach dan local approach. Ya. Jadi ada perencanaan pembangunan yang berorientasi dari atas ke bawah, ada perencanaan pembangunan yang orientasinya dari bawah ke atas. Jadi inisiatifnya ada dari komunitas, ada inisiatifnya dari pemerintah atau penguasa. Tentu perencanaan pembangunan ini itu sangat tergantung dari orientasi pembangunan apa yang mau dilakukan. Ya. Atau juga bisa dengan pendekatan central approach dan local approach. Ada yang juga, maksudnya begini, ada yang berorientasi pada area kekuasaan saja yang menjadi inisiatornya, atau kemudian dia bisa menanyakan pada aspek-aspek global yang ada di suatu masyarakat. Misalnya di Aceh dengan di Medan, tentu kan lokal wisdomnya itu berbeda. Ya, kalau wisdom itu ya, kearifan lokal. Nah, kearifan lokalnya berbeda. Itu banyak kadang-kadang anak luar Aceh masuk ke Aceh kuliah, terus dia bilang, Pak, kenapa saya di Aceh itu harus pakai jilbab? Kalau nggak pakai, boleh nggak? Boleh. Gimana caranya? Muslim. Yang Muslim wajib. Nah, itu bagian dari lokal Muslim. Nah, atau ada yang lain, misalnya apa lokal Muslim kita? Kalau hari Jumat dilarang melaut, lokal Muslim, ya kan? Tidak hanya dilarang melaut, dilarang pergi ke sawah juga ya. Bukan, di rumah boleh ya. Nah, kalau naik gunung nggak boleh. Ini lokal wisdom. Tentu itu akan sangat tergantung dan berdampak terhadap rencana pembangunan. Misalnya di Bali itu mungkin salah satu daerah di Indonesia yang paling banyak liburnya. Ya, kenapa? Karena mereka banyak prosesi keagamaan. Ini menyempil, nggak boleh buka kan? Usaha nggak boleh buka.
Jadi dulu pernah dikaji terkait dengan hambatan pengembangan investasi di Bali terkait dengan ukuran lokal listrik. Ya. Sehingga kalau di sana pekerja-pekerja itu tidak diberikan libur di hari-hari perayaan mereka, itu akan jadi masalah. Ya. Dan mayoritas orang di sana itu kan masyarakat itu. Ya. Tentu pembangunan di sana juga harus memperhatikan aspek tadi. Itu juga yang di Aceh kan? Itu dia. Di Aceh harus berorientasi pada syariah. Tanya, walaupun baru pada aspek tertentu saja yang kemudian sudah mulai. Nah, pendekatan top down atau central approach ini berarti perencanaan pembangunan utamanya datang dari pemerintah pusat. Jadi center of power itu yang kemudian menggerakkan perencanaan. Dia yang kemudian membuat perencanaan tadi, atau lembaga pemerintah dibandingkan dari masyarakat bawah. Kalau di kita ini mungkin kalau aspeknya pembangunan dikontrol oleh pemerintah kota atau kalau sekarang kan pemerintah kampung bisa membuat perencanaan kan, membawa jalan apa, kita membuat wisata kampung. Kalau di Buntut misalnya ada wisata sawah, walaupun udah kebanjiran berapa kali, ya kan? Atau mungkin di daerah mana itu, di daerah ada sungai sana itu dia membuat wisata alam, misalnya. Kalau masuk kampung nanti sungai itu bayar. Ada juga kampung yang wisata apa ya, kalau di Lembang itu ada wisata sawah juga, tapi dia ada villa-villanya. Jadi villa-villanya itu di tengah sawah. Ya. Jadi kalau dia buka, biasanya buka di waktu-waktu tertentu pada saat sawahnya lagi menghijau, itu biasanya akan dibuka tuh. Nah, di kawasan Lembang juga ada pusat kuliner, karena kalau kita di Lembang ya, di Bunjul itu akan, kalau kita stay malam di sana makan di saung ya, kalau orang sudah bilang di saung itu akan lihat kota Bandung dengan gemerlap lampunya. Jadi biasanya kalau anak-anak muda ini yang kalau merana kan akan senang ya. Nah, kan gitu ya. Kamar. Kalau mereka meninggal habis ya, tapi sini mau tanya saya. Ada yang mau ditanyakan? Ya Pak. Ya. Seberapa besar Pak pengaruh teknologi terhadap pembangunan? Pengaruhnya tentu sangat besar. Ya. Karena kan teknologi ini juga bagian dari resource sumber daya. Jadi semakin besar resource dalam konteks teknologi, tentu akan mempermudah atau paling tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap proses perencanaan pembangunan itu. Jadi misal begini ya, kalau kemudian suatu kegiatan itu disupport oleh banyak sumber daya, salah satunya teknologi, tentu dia akan lebih mudah dalam merencanakan sesuatu, karena dia sumber daya tersedia. Ya. Hari ini saja kalau tidak ada di fokus kan kuliahnya berjalan. Tapi kan Anda perlu berpikir lebih keras untuk berimajinasi. Jadi saya ngomong aja, saya ngomong saya paham, tapi yang mendengarkan apa tentu paham? Belum tentu, karena IQ orang itu beda-beda.
Ada yang cukup mendengar sekali terus dia paham semua. Ada yang perlu mendengar berkali-kali baru dia bisa paham sedikit. Ada yang perlu mendengarkan berkali-kali sampai dia pusing, dia nggak paham. Ada yang begitu. Jadi kenapa pakai infokus? Karena hasil penelitian mengatakan belajar dengan didukung visual itu akan mempercepat daya imajinasi seseorang untuk mencerna sesuatu. Kalau dia bekerja dengan otak sebelah kanan, ada dua. Ya, sebelah kanan, sebelah kiri. Ini hasil riset. Jadi secara umum manusia begini. Jadi contohnya begini, kalau zaman saya dulu masih kecil kan, dengar cerita kan di radio, sering kumpulan. Itu kita harus ya. Nah, baru bisa berimajinasi dalam kepala kita, menggambarkan ya cerita itu dalam bentuk visual dalam kepala kita. Tapi kadang-kadang ada teman saya yang mendengar apa dia ngomong, ceritanya apa? Dia habis cerita dia minta cerita lagi. Aduh, enggak ya. Dia dulu ikim, yang akhirnya ikim. Tapi apa masalahnya? Apa? Tapi kalau nonton film, mayoritas bisa paham ya. Walaupun setelah dia nonton ada juga beberapa yang tak paham. Apa film itu berat sekali. Ada film kan berat ya. Ada film yang ringan. Jadi maksudnya kembali ke pertanyaan tadi. Jadi dengan bantuan teknologi tentu kita akan lebih mudah dalam melakukan pembangunan di suatu tempat. Saya tidak bilang dia pasti akan sukses, bukan. Tapi paling tidak dia menjadi salah satu komponen untuk memastikan pembangunan itu berjalan dengan baik. Itu ya. Pada kuliah saja kalau nggak ada sepeda motor aja mungkin perlu effort lebih. Nanti teknologi membantu Anda mempercepat proses pembangunan. Walaupun belum tentu lurus, walaupun udah naik kendaraan yang mahal, kan begitu. Atau menggunakan teknologi yang mahal terus bisa membuat orang yang membaca WA kita akan lebih paham daripada kita pakai HP yang murah, kan enggak. Tapi setidaknya kita memiliki plenty tools yang bisa digunakan untuk menyampaikan komunikasi dibanding kita menggunakan teknologi yang sudah. Dulu kan pakai semapu, mouse, kan, pakai asap, pakai api, pakai senter. Sekarang anak kalian tak perlu lagi, perlu teriak-teriak lagi. Bisa berkomunikasi di dalam senyap, ya kan? Tiba-tiba orang baca handphone kawan gitu. Rumahnya di sebelah bilang, Pak, di sebelah kayaknya udah ganggu dua. Padahal dia baca WA. Ada sesuatu yang muncul. Ya, kenapa? Pak, kira-kira rencana pembangunan apa yang cocok untuk memajukan Aceh? Pembangunan apa yang cocok untuk memajukan Aceh? Ya, semua aspek yang harus dikerjakan. Mulai dari infrastruktur betul. Aceh ini kan paling miskin se-Sumatera, juara bertahan kan. Ya. Nah, jadi yang menjadi persoalan itu apa? Persoalan kemiskinan itu kan biasanya didasarkan pada persoalan pendidikan. Nanti yang harus, kalau kita bicara pada tatanan konsepsi itu berarti pendidikan di Aceh perlu ditinjau kembali dan direncanakan kembali, kemudian didiagnosa kembali apa yang kemudian menjadi persoalan. Yang selanjutnya adalah persoalan sehingga nanti akan berdampak terhadap IPM, indeks manusia. Jadi manusia itu nggak hanya ramai tapi berkualitas. Hari ini kan ramai tapi kualitas. Kadang-kadang ada yang kuliah Pak, kelas itu cuma 4 orang, tak apa, yang penting berkualitas. Daripada kita kuliah 60 tapi nggak berkualitas. Pendidikan ya. Sektor yang lain apa pendidikan rendah ini maka bisa merampas kepada sektor yang lain, pertanian, perikanan, ya kan? Industri. Tapi yang paling penting adalah goodwill dari pemerintah itu sendiri. Kalau pemerintahnya juga
langsa susah juga. Dalam artian tidak responsif, tidak merepati, tidak kemudian susah. Maka semua komponen itu memang masuk dalam suatu rencana pembangunan. Jadi tidak berdiri sendiri dia. Ya. Misalnya Anda di kelas ini kan nggak pintar sendiri, pintarnya kan rame-rame. Ada orang pintar sendiri, tidak ada. Jadi pintar itu saling support. Karena kita kan masuk kampus ini kan juga disebut dengan community learning. Jadi belajarnya bersama. Kalau pintarnya kemudian sendiri, itu sudah takdir. Karena kan effortnya pada itu ya. Ini sudah jam 10. Saya harus izin lah ya. Jam 11 ada seminar, karena kan kalau ke jalan ke kita kan butuh waktu. Jadi kalau terlalu mepet, takutnya saya lupa dan various ya. Jadi nggak safety ya kan? Boleh ya? Absennya sudah mulai diberikan. Minggu lalu saya bilang mau kasih bahan ya. Ini bahannya. Diingatin dulu ya. Kalau nggak lupa. Karena harusnya ini kan sudah pertemuan ke ada ya? Atau ini nanti yang pertemuan ketiganya di absen saja, nanti saya kasih tugas review materi ya. Ya kasih ya. Ada tinggal sekali. Ya nanti kembalikan ya. Review. Nanti aja ya kalau udah kumpul review ya. Jadi pusat. Balik ya. Balik dong. Ya. Jangan nak. Jangan nak. Jangan nak.